Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, di mana kami dari Prodi D4 Elektronika, di mana saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nama saya Muhammad Agus Imaduddin. saya sendiri Aksar Sekolah. Saya Rizky Arisatika Budi. Saya Nidyo Darmato. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat yang mau kami buat, yaitu LVDT. LVDT adalah linear variable differential transformer, yaitu LVDT alat yang dapat mengukur suatu jarak. Penasaran dengan alat LVDT itu sendiri? Kita lihat berikut ini. Pada sesi ini kita akan mencari perbedaan dari LVDT yang kami buat, di mana proses generator ini akan menjadi sumber sinyal yang akan kita pasang di litan di tengah sini. Kemudian kita akan masukkan garis ini sendiri yang akan menginduksi listrik dari litan primer yang akan menginduksi di dua litan sumber ini. Nah, dan kita memakai frekuensi dari fase generator sebesar 200 kHz yang bisa dilihat. Dan kemudian kita akan mengetahui titik tengah dari LVDT yang kami buat ini yang akan tampilkan di osiloskop sini. Nanti akan muncul dua gelombang dan kita akan mengetahui titik tengahnya. Nah, sekarang kita akan merangkai dan akan dirangkai oleh teman saya, Agus Imaduddin dan Aris. Pertama kita beri sumber sinyal pada lilitan primer. Ya, bisa kita lihat sini. Ini merupakan lilitan primer yang akan kita beri sumber sinyal dari function generator. Lalu untuk di osiloskop pada channel 1 kita tentukan salah satu dari lilitan sekunder. Salah satunya kita ukur. Nah, ini bisa dilihat bahwa probe dari channel 1 dari osiloskop menempel di salah satu lilitan sekunder. Ini di sini. Kemudian di sini di LVDT ini sendiri kita mempunyai dua lilitan sekunder di sini, di sini. Nah, di sini merupakan dengan satu. Dan untuk channel 2 dipasang pada lilitan sekunder yang satunya lagi. Nah, ini bisa dilihat sudah kita pasang dua probe dari osiloskop ini menuju dua lilitan sekunder. Lalu untuk langkah selanjutnya kita masukkan perik ke dalam selongsong sebagai inti besi untuk menginduksi dari
dan makanya dibuat dari lilitan tersebut. Plastik. Oke. Setelah inti besi atau barit dimasukkan pada song-song, maka di teleskop akan terlihat gelombang. Ya, gelombang di sini menunjukkan besarnya tegangan dari lilitan sekunder ini. Nah, karena ini sefase, maka kita akan ganti polaritasnya atau probe-nya ya, di salah satu lilitan sekunder. Nah, ini di teleskop bisa terlihat bahwa sudah dari dua lilitan sekunder ini sudah terlihat tidak sefase. Nah, dari ini kita bisa mencari titik tengah dari LVDT yang kami buat ini dengan cara menggeser-geser ferit langsung ini hingga mendapatkan Tegangan yang sama di kedua lilitan sekunder ini. Ya, ini bisa kita lihat. Nah, Kita geser hingga puncak dan lembahnya sama. tegangan TPP-nya sama. ya, ini bisa dilihat dari teleskop dikalibrasikan bahwasanya gelombang dari kedua lilitan sekunder ini sudah sama. Kita bisa lihat dari puncak gelombang dan lembahnya. Ini bila kita add, ini akan ini menjadikan satu garis lurus di mana ini adalah garis titik tengah dari LVDT ini sendiri. Nah, kita akan menggeser-geser garis ya, benar bisa dilihat. Nah, ini akan kita mencari sampai garis lurus yang bisa dikalibrasi oleh teleskop. Dan itu akan menunjukkan titik tengah dari inti besi atau ferit tersebut. Ini setelah kita mendapatkan titik tengah atau titik nol dari LVDT kita, ini kita menandai retikulasi bisa dilihat di ini. Nah, ini tipe ini dan tipe ini seperti ini. Nah, ini sebagai penanda titik nol dari LVDT kami. Nah, ini bisa kita cek. Sebelum kita cek ini, kita tadi menyambungkan dari lilitan sekunder, kedua lilitan sekunder ini ke rangkaian. Ini bisa dilihat dengan kita. Nah, ini untuk sekunder, dan ini bisa kita lihat ini ada titik dua, ini maksudnya ini adalah tegangan dua, dan ini titik satu ini adalah tegangan satu. Nah, ini kita bisa mengecek titik nol ini dengan aku, dimana kita akan mendapatkan atau kita bisa melihat nilai-nilai dari di V2 ini dan V1, dan juga V totalnya dari penjumlahan V1 dan V2. Ini kita bisa cek di titik 0, kita harusnya mendapatkan nilai Vout dengan sebesar 0 volt. Nah, ini yang kita coba cek. Ya, ini kita bisa melihat. Nah, ini kita bisa melihat bahwa misalnya aku mengkalibrasikan nilai 0 di titik tengah yang kita tandai. Kemudian di V2 kita bisa lihat besarnya yaitu nah, ini kita bisa lihat bahwa besarnya tegangan di lilitan sekunder yaitu di V2 sebesar min 0,746 volt. Kemudian kita cek di tegangan di V1. Nah, ini kita bisa melihat bahwa besarnya di tegangan di V1 itu sebesar 0,745. Jadi kalau kita jumlahkan nanti dapatkan tegangan Vout yaitu sekitar kurang lebih 0 volt. Nah, lebihnya itu adalah terjadi error, dimana error itu terjadi karena komponen-komponen yang kita pakai di sini. Kesalahan kita sendiri. Setelah kita menentukan titik 0 dengan Vout tegangan sama dengan 0 volt, kita geser ferit atau inti besi
ke kiri atau ke kanan sehingga V out, V1 dan V2 nya akan berubah. Pertama-tama kita geser ferritnya ke sebelah kanan sehingga pergeseran ini tiap 1 cm. Dimana pergeseran ini sebanding dengan nilai tegangan yang kita ukur, entah itu positif atau negatif. Misalkan kita geser dari sini ke kanan, ini akan nilai dari VA ini akan berubah, mungkin positif 0, berapa milivolt itu. Nah ini akan kita buktikan dengan mengukurnya. Ya misalkan ini kita ubah ke kanan ini sebesar 1 cm. Ya kita bisa lihat perubahannya 1 cm, kita ukur dengan penggaris. Nah ini sudah 1 cm perubahan Ferrit dari titik awal, ya bisa dilihat. Nah kan kita ukur tegangan V out. Ya mungkin ini tegangan V out nya bernilai positif maupun negatif. Ya bisa kita lihat ya, kita ukur. Nah bisa dilihat di AVO tertera bahwasanya tegangan V out nya sebesar 0,075 volt. Nah kan dari titik awal tadi sebesar 0 volt, kita geser ke kanan sebesar 1 cm Ferritnya. Nah itu muncul angka 0,075 volt. Nah angka ini sebanding, bila kita menggeser 2 cm maka besarnya juga akan bertambah 0,075 volt tegangannya di V out nya. Dan sekarang kan kita geser jadi 2 cm. Nah kita coba menggeser 2 cm. Nah ini bisa didapatkan bahwasanya tegangan V out nya sebesar 0,126 volt. Nah ini menunjukkan bahwasanya perubahan dari Ferrit, yaitu dari 0 menuju 2 cm tadi juga sebanding dengan tegangan yang berada di V out nya. Kita lihat tadi kan dari 1 cm tadi 0,075 volt. Nah setelah kita ubah ke 2 cm kita dapatkan nilai sebesar 0,126 volt. Nah seperti itu. Setelah kita mengukur Ferrit tadi, jika digeser ke sebelah sini maka nilainya akan positif. Lalu kita coba untuk geser tiap centimeter ke arah yang berlawanan. Apakah nilainya akan positif juga atau negatif? Mari kita lihat sama-sama. Nah ini kita bisa lihat, ini di titik nolnya ya, ini bisa kita lihat di AVO tertera 0,01 ya. Kita simbolkan ini 0, dimana kita akan geser ke arah berlawanan dari yang tadi kan bernilai positif, kita geser ke arah yang berlawanan, apakah nilai dari V out nya positif atau berubah. Nah, mari kita buktikan. Nah ini kita akan ubah Ferrit dari titik nolnya ke arah berlawanan sebesar 1 cm. Kita geser sebentar habis. Nah ini bisa kita lihat perubahan Ferrit dari titik awal yang tadinya di sini menuju berubah menjadi 1 cm. Nah kita akan ukur nilai V out nya sendiri, apakah positif atau berubah. Nah kita coba ukur. Nah ini dapatkan bahwasanya nilai tegangan atau V out nya yang kita ubah dari arah berlawanan sebesar 1 cm ternyata bernilai negatif, yakni negatif. Bernilai itu kita bisa lihat di AVO sebesar min 0,176 untuk pergeseran Ferrit sebesar 1 cm. Nah kita coba pergeseran Ferrit sebesar 2 cm apakah bertambah atau tidak. Nah kita buktikan. Nah ini bisa dilihat bahwasanya Ferritnya sudah diubah dari 1 cm menuju ke 2 cm. Dan kita lihat nilai yang tertera di AVO. Nah bisa dilihat bahwasanya nilainya semakin negatif, yakni min 0,484 volt. Nah jadi bisa kita simpulkan bahwasanya perubahan pergeseran Ferrit itu sebanding dengan nilai V out ya atau tegangan di FPTT ini sendiri. Jadi seperti itu.
itulah video dari proyek kami, yaitu LPDD. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Anda bisa bermanfaat dari video ini. Terima kasih buat dosen Bapak Hendy Hermawan yang telah ngasih proyek ini dan teman-teman juga yang telah mensukseskan video ini, serta pihak-pihak Kaleb yang telah mengizinkan kita untuk mengerjakan proyek ini. Ya, akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.